Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Bintang Sayyidina Hardika Saputra dengan NIM 14620000113. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari resume dari mata kuliah kecerdasan artifisial dengan judul pemodelan Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sugeno, dan ANN. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 13 dengan rekan-rekan saya. Yang pertama Hedlin Noviana Pitupulu, kemudian Mabaul Vicky. Ingin baik, langsung saja. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Fuzzy Mamdani. Sebelumnya di sini kelompok kami menggunakan aplikasi MATLAB R2020A untuk melakukan pemodelan ini. Kemudian, data yang kelompok kami gunakan adalah data Blender. Untuk pemodelan pertama ini, kami akan menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah buka matlab.x untuk memulai, kemudian tunggu hingga masuk ke halaman utamanya. Jadi lokasinya itu berada di file MATLAB-nya, kemudian pada folder bin. Lalu di scroll bawah akan ketemu MATLAB ini. Selanjutnya, setelah masuk ke halaman utamanya, silakan ketikkan Fuzzy pada script. Seperti ini, Fuzzy pada script. Selanjutnya, enter dan tunggu hingga Fuzzy Logic Designer terbuka. Kemudian, untuk tampilan awal Fuzzy Logic Designer ini seperti ini. Defaultnya itu Fuzzy Mamdani. Jadi rekan-rekan bisa langsung melakukan pemodelan ini. Selanjutnya, kami menambahkan satu current variable lagi sebagai inputannya. Jadi, kami mempunyai dua current variable. Untuk cara penambahannya itu berada di edit, bagian atas, tengah, kemudian add variable, lalu tambahkan input. Lalu secara otomatis akan ditambahkan inputan baru. Jadi di sini kelompok kami menggunakan dua inputan. Jika sudah selesai, langsung ke langkah selanjutnya. Pada langkah selanjutnya ini kami memberi nama kepada kedua current variable dan outputnya. Karena kami menggunakan data Blender sebagai pengujiannya, di sini kami mencari lama waktu Blender berdasarkan dari tekstur bahan dan jumlah bahan yang di Blender. Jadi untuk variabel pertama ini, inputannya yang pertama ini adalah tekstur bahan. Kemudian variabel yang kedua, inputan kedua ini jumlah bahan. Untuk outputnya ini lama Blender. Lama Blender ini dalam 1 menit. Setelah sudah mengatur namanya, selanjutnya adalah mengubah membership function dengan klik 2 kali pada variabel tekstur bahan. Jadi pada tampilan awal ini tadi, setelah memberi nama pada variabel dan output, rekan-rekan bisa klik 2 kali pada tekstur bahan ini. Lalu rekan-rekan bisa tunggu sejenak hingga tampilan ini, membership function editor ini keluar. Jadi untuk defaultnya seperti ini. Plotnya terdapat MF1, MF2, dan MF3. Namun di sini kami hanya menggunakan dua membership function plot saja dengan menghapus MF3 ini. Sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian tipe default dari membership function plotnya ini adalah ini, trim F.
Lalu kelompok kami menggunakan tipe trap MF untuk gambarnya seperti ini. Jadi trap MF ini berbentuk trapesium dengan memiliki 4 titik sudut, di mana titik sudut A ini adalah minus 0,375, terus titik B adalah minus 0,0417, terus titik C 0,04167, dan titik sudut D ini adalah 0,375. Untuk langkah selanjutnya, kelompok kami itu mengubah variabel pada MF1 ini dan MF2, di mana MF1 ini adalah agak halus, kemudian yang MF2 ini kami beri nama halus. Kemudian jika sudah selesai mengubah MF-nya, selanjutnya yang diubah adalah range, di mana range ini adalah secara default itu menunjukkan nilai 0 sampai dengan 1. Jadi jarak dari 0 sampai dengan 1. Di sini untuk tekstur bahan, kelompok kami menggunakan range dari 0 sampai dengan 100. Jadi tampilannya seperti ini. 0 sampai dengan 100. Lanjut, jika sudah selesai, selanjutnya mengedit params pada membership function plot. Pada nama agak halus ini, MF1 tadi, kami mencoba untuk memberi nilai ini minus 37,76 sebagai titik A, kemudian titik B-nya minus 4,432, titik C-nya 20, dan titik D-nya ini 80. Jadi untuk cara mengubahnya, rekan-rekan menuju ke params ini, kemudian silakan diubah saja sesuai dengan ketentuan dari rekan-rekan sendiri, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Lanjut ke langkah selanjutnya. Jika variabel tekstur bahan sudah selesai, maka selanjutnya kami juga mengedit variabel jumlah bahan. Caranya sama dengan variabel tekstur bahan, namun yang membedakannya adalah isi dari inputannya. Jadi untuk range-nya di sini yang membedakan adalah range-nya. Kelompok kami ini memberikan range 0 sampai dengan 5. Jadi jumlah bahan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Juga bisa diisi dengan bilangan desimal. Sehingga nilai yang kami masukkan ke paramsnya ini adalah titik A-nya ini 1, kemudian titik B-nya ini 4, kemudian titik C-nya ini lebih besar dari ini, jumlah bahan total range-nya ini 5, jadi saya inputkan 5,708, kemudian titik D-nya juga lebih besar lagi, 7,375. Jika sudah selesai, maka secara otomatis hasilnya menjadi seperti ini. Jadi titik A ini sesuai dengan range 1, kemudian titik B-nya ini range-nya ke-4 sesuai dengan 4 ini, dan untuk ini bilangan yang lebih besar ini tidak terlihat. Lanjut ke langkah selanjutnya. Setelah kedua variabel tersebut selesai, selanjutnya kami juga mengedit outputnya, di mana output 1 ini sebagai lama Blender. Jadi untuk tampilan defaultnya untuk output itu seperti ini.
terdapat 3 MF juga plotnya maksudnya. Terus langkah selanjutnya di sini membutuhkan 3 jenis MF, di mana MF1 sebagai sebentar, ini MF1, kemudian MF2 sebagai sedang, ini MF2, dan MF3 ini sebagai lama. Lalu untuk tipenya, di sini kelompok kami untuk MF1 dan MF3 menggunakan trap MF untuk tipenya. Sedangkan untuk MF2 kelompok kami menggunakan tipe trim F. Jadi trapesium, segitiga, dan trapesium. Kemudian apabila sudah selesai mengatur tipe dan memberi nama pada setiap MF-nya, selanjutnya adalah mengubah range-nya. Jadi untuk lama blender nanti diperlukan berapa menit agar bahan blender ini bisa halus. Untuk range kami memberi nilai 0,5 dan secara otomatis display range-nya ini mengikuti atasnya. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Jika sudah selesai, lanjut ke langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah mengatur params-nya dari nama blender ini. Untuk MF1 ini sebentar kami mencoba memberi nilai minus 1,826, terus titik B-nya ini 1951. Kemudian untuk titik C 0,5 dan titik D-nya ini 2,5. Maka tampilan untuk MF1 ini sebentar ini menjadi seperti ini, pembentuk trapesium. Lalu untuk MF2-nya, lama ini, kami mencoba memberi nilai titik A-nya dengan nilai 0,5, kemudian titik B-nya 2,5, kemudian titik C-nya ini 4,5. Jadi untuk sedang itu seperti ini. Karena kelompok kami menggunakan tipe trim F, jadi untuk trim F ini adalah berbentuk segitiga, di mana segitiga ini memiliki 3 titik sudut saja. Lalu untuk MF3 ini kami mencoba memberi nilai 2,5 sebagai titik A, kemudian titik B-nya 4,5, lalu titik C ini 5, dan titik D-nya ini 7,88. Jadi untuk outputnya menjadi seperti ini, membentuk trapesium sama seperti MF1. Jika sudah selesai, masuk ke tahap penambahan rules. Jadi setelah variabel dan output sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi rules pada Fuzzy Logic Designer. Letaknya ini berada di edit. Setelah itu bawah sendiri di sini terdapat tulisan rules. Rekan-rekan bisa tekan. Jika sudah ditekan, sebentar, laptop saya nge-frame. Karena laptop saya kentang jadi agak off-frame, mohon maaf. Jika sudah rekan-rekan tekan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari rules. Lalu untuk menambahkan rule di sini, pada rule di sini kami memasukkan variabel dan output berdasarkan cara kerja Blender. Jadi untuk rule-nya itu sesuai dengan logika saat sedang menggunakan Blender. Sebagai contoh, pertama
Jika tekstur bahan agak halus dan jumlah bahan hanya 1, maka lama blendernya itu cuman sebentar. Jadi untuk penambahannya di sini rekan-rekan bisa klik agak halus, terus 1 ini sebagai jumlah bahan. Ini contoh yang tadi ya. Contoh yang ini tekstur agak halus. Ini if and then. Jadi saya bacakan ulang. Sebentar loading, not responding. Kentang sekali laptop saya, mohon maaf. Ya. Jadi saya jelaskan ulang untuk contohnya tadi. If ini sebagai jika, and ini sebagai dan ini sebagai maka. Jadi untuk agak halus ini, jika if agak halus, tekstur bahan ini agak halus, dan jumlah bahan ini 1, maka lama waktu blender yang dibutuhkan itu cuman sebentar. Jika rekan-rekan sudah menentukan kemungkinan pertama, rekan-rekan bisa menekan add rule. Maka nanti akan ditambahkan di sini untuk kata-katanya di sini if dalam kurung tekstur bahan is agak halus tutup kurung and jumlah bahan is 1 dan lama blender is sebentar. Di sini karena kami cuman menggunakan 2 MF saja pada plot tadi, sehingga untuk kemungkinannya itu hanya terdiri dari 4 kemungkinan. Dari mana 4 kemungkinannya ini? Dari ini 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 2 ini 4, jadi kemungkinannya itu cuma 4. Apabila inputannya MF-nya itu ada 3, berarti di sini 3 pangkat 3, jadikan 3 kali 3, 9. Maka kemungkinannya nanti itu akan keluar, bukan akan keluar, akan secara defaultnya itu 9. Jumlah kemungkinannya itu 9, maaf. Lanjut, jika sudah selesai, maka rekan-rekan bisa close. Setelah selesai membuat rule-nya, selanjutnya kami mencoba melihat hasil rule-nya pada Fuzzy Logic Designer. Ini, kemudian view, lalu tekan rules. Ini outputnya, hasil keluarannya. Maka tampilan utamanya adalah seperti ini. Jadi tekstur bahan ini default, ini tampilan utamanya. Setelah kelompok kami melakukan pemodelan Fuzzy Mamdani, tekstur bahan ini sama dengan 50, terus jumlah bahan ini sama dengan 2,5, maka lama blendernya ini adalah 2,5 menit karena kelompok kami menggunakan satuan menit untuk lama blendernya. Selanjutnya kelompok kami juga melakukan percobaan, mencoba untuk mensimulasikan hasil keluaran untuk rule blender ini. Untuk percobaan pertama ini soalnya adalah jika tekstur bahan agak halus dan jumlah bahan ini cuma 1, maka lama waktu blender yang dibutuhkan adalah sebentar. Jadi untuk hasil keluarannya ini adalah seperti ini. Tekstur bahannya ini tadi saya men-setting jika semakin kecil nilai range-nya. Jadi kan untuk tekstur bahan ini adalah range-nya itu 0 sampai dengan 100. Jadi di sini semakin kecil tekstur bahan itu, maka tekstur bahan itu termasuk agak halus. Jadi di sini agak halus, kemudian jumlah bahan itu 1. Nah, untuk jumlah bahan di sini range-nya itu adalah 0 sampai dengan 5.
Jadi semakin kecil range-nya, maka jumlahnya juga semakin sedikit. Jadi di sini saya men-setting jumlah bahan ini ke 1. Sehingga untuk outputnya ini, lama blendernya ini membutuhkan waktu sekitar 0,847 menit. Terus lalu percobaan kedua di sini soalnya adalah jika tekstur bahan ini agak halus dan jumlah bahan ini lebih dari 1, maka lama blender ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini untuk tekstur bahan kami tetapkan di range kecil. Lalu yang kami ubah adalah jumlah bahan. Jadi jumlah bahan ini semakin kanan berarti jumlah bahan semakin besar. Lalu untuk outputnya ini adalah 4,15. Jadi untuk lama waktu blender yang dibutuhkan adalah sekitar 4,15 menit. Setelah itu pada output selanjutnya, di sini kami juga mencoba melihat hasil untuk surface-nya, di mana letak lokasinya itu pada Fuzzy Logic Designer, kemudian di View, lalu Surface. Maka hasil 3D dari surface ini akan menjadi seperti ini. Baik, itu tadi adalah Fuzzy Mamdani. Selanjutnya kita masuk ke Fuzzy Sugeno. Untuk melakukan pemodelan ini caranya sama seperti Fuzzy Mamdani, yaitu cukup ketik Fuzzy pada script, kemudian tunggu sebentar, kemudian enter, lalu tunggu sebentar, maka rekan-rekan akan dibawa ke halaman selanjutnya, yaitu ini Fuzzy Mamdani. Karena ini default, nanti akan ada langkah-langkahnya juga. Untuk pengisian data ini kami samakan dengan Fuzzy Mamdani sebelumnya. Jadi untuk penjelasan langkah-langkah untuk Fuzzy Sugeno ini mungkin tidak akan sedetail pemodelan yang sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, untuk mengakses Fuzzy Sugeno silakan klik pada Fuzzy Logic ini, lalu pada File, rekan-rekan tekan New Fish, lalu pilih Sugeno. Maka akan secara otomatis rekan-rekan akan dibawa ke tampilan ini Sugeno. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ini Sugeno dan Mamdani tadi. Ini adalah Mamdani. Lalu pada outputnya, Mamdani seperti ini. Kalau Mamdani seperti ini. Lalu kalau Sugeno itu seperti ini. Jika sudah masuk ke fase Sugeno, langkah selanjutnya adalah menambahkan satu inputan lagi. Jadi menjadi 2 current variable nantinya dengan cara seperti Fuzzy Mamdani tadi, lokasinya sama, maka tampilan outputnya menjadi seperti ini. Jika sudah selesai, jangan lupa mengganti nama variabel inputannya. Di sini saya tetap menggunakan tekstur bahan dan jumlah bahan. Jika sudah, jangan lupa klik 2 kali. Lalu masuk ke step 4 di sini, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Masuk kepada member function editor. Di sini kami sesuaikan datanya dengan pemodelan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan 2 jenis plot saja. Tipe menggunakan trap MF, kemudian memberi nama pada setiap plot, dan mengatur range pada membership function plots-nya. Jadi itu sama dengan Mamdani sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya, tampilan ini adalah setelah kami selesai mengedit membership function plotnya. Jadi untuk MF1 agak halus, MF2-nya menjadi halus. Lalu jangan lupa range-nya juga diedit sesuai dengan ketentuan rekan-rekan masing-masing.
Selanjutnya menentukan nilai params, di mana agak halus ini memiliki nilai sekian dan halus memiliki nilai sekian, dan hasil tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini bebas sebenarnya, namun kelompok kami ingin menggunakan data yang seperti ini. Lanjut, untuk variabel pertama selesai. Selanjutnya mengedit variabel yang kedua, yakni jumlah bahan, di mana satu memiliki nilai ini, satu ini memiliki nilai sekian. Sebentar, kursor saya. Nah, memiliki nilai minus 1,875. Terus titik B-nya minus 0,20. Titik C-nya 1 dan titik D-nya ini 4. Dan lebih dari 1 memiliki nilai titik A-nya ini 1, titik B ini 4, titik C 6,72, dan titik D-nya ini 10,39. Caranya sama seperti sebelumnya, namun data yang di-input berbeda. Berikut hasil keluarannya setelah kami edit sedemikian rupa. Jika sudah selesai, lanjut ke step selanjutnya. Setelah kedua current variable selesai, sekarang kami mengedit ini outputnya. Di sini outputnya berbeda dengan Mamdani, di mana pada membership function plot terdapat MF1, MF2, dan MF3. Sebelum plotnya ini kami ganti, tulisan defaultnya itu MF1, MF2, dan MF3. Karena pada Mamdani tadi kelompok kami cuma menggunakan MF saja, jadi untuk MF1 ini kami rubah namanya menjadi sebentar, kemudian MF2 menjadi sedang, dan MF3 ini menjadi lama. Jika sudah selesai, jangan lupa mengedit paramsnya ini. Untuk sebentar ini, MF1 ini paramsnya itu kami sesuaikan dengan output pada Mamdani tadi. Jadi range-nya itu 0 sampai 5. Jadi 0 sampai dengan 5 menit. Sesuaikan dengan ketentuan rekan-rekan masing-masing. Jika sudah selesai, lanjut ke step selanjutnya. Kedua variabel dan output sudah selesai diedit. Selanjutnya mengatur role-nya. Cara ini sama seperti fuzzy Mamdani pada step 15 dan step 16 tadi. Jadi di sini kami memutuskan untuk menginput secara langsung role-nya. Caranya sama seperti tadi, bisa dipikir secara logika. Jika tekstur bahan halus dan jumlah bahan ini lebih dari 1, maka lama waktu blendernya jadi sedang. Apabila sudah selesai menentukan if, and, dan then-nya, jangan lupa add rule. Jika semua kemungkinan sudah masuk di sini, selanjutnya rekan-rekan bisa close untuk lanjut ke step selanjutnya, yaitu output tadi. Jadi untuk melihat outputnya tadi, letaknya pada lokasi fuzzy logic designer. Kok fuzzy logic designer? Sebentar, loading. Sekali lagi, laptop kentang, mohon maaf. Nah, ya ini, benar ya, fuzzy logic designer. Kemudian bukan edit. Kemudian rekan-rekan ke view, lalu di situ ada dua outputan. Yang pertama rules, kemudian yang kedua adalah
surface. Step 10 tadi di sini, ini adalah hasil tampilan utama. Selanjutnya kami mencoba mengsimulasikan lagi, di mana soalnya itu sama seperti Fuzzy Mamdani tadi. Untuk percobaan pertama, jika tekstur bahan agak halus dan jumlah bahan 1, maka lama blender cuma sebentar. Ini adalah tekstur bahannya, ini adalah 8, jadi semakin ke kiri maka tekstur bahan semakin agak halus, sedangkan kalau ke kanan maka tekstur bahan semakin halus. Lalu pada jumlah bahan ini adalah 1 ya, jadi sudah saya jelaskan. Lalu outputnya ini secara otomatis mengikuti dari tekstur bahan dan jumlah bahan. Di sini outputnya adalah 1 menit. Lama waktu blendernya 1 menit. Kemudian percobaan kedua ini soalnya juga sama. Di sini yang membedakan itu cuma ini, di output lama blendernya ini saja. Mungkin saya lompati saja, lalu menampilkan hasil keluaran surface juga. 3D-nya seperti ini, sama seperti Mamdani. Baik, untuk Fuzzy Sugeno ini sudah selesai sampai sini. Selanjutnya menuju ke pemodelan terakhir, yaitu Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Untuk melakukan pemodelan ini, pada langkah-langkahnya adalah pada tampilan awal di MATLAB, silakan menuju ke workspace. Workspace-nya pada lokasi ini sebelah kiri bawah. Lalu rekan-rekan klik workspace-nya, lalu tekan new. Kemudian buat 2 data baru dengan nama data dan target. Jadi untuk tampilannya seperti ini, data dan target. Lanjut ke step selanjutnya. Setelah itu memasukkan data variabelnya, data dan target. Jika sudah selesai memasukkan data variabelnya, silakan ketik enter. Jadi untuk menginput datanya di sini biasanya itu dari Excel ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk penginputan datanya itu biasanya dari Excel, bisa juga dari media lain. Lalu menuju ke ini command Windows. Di sini rekan-rekan bisa mengetik N tool, kemudian enter. Maka akan muncul tampilan baru seperti ini. Lalu rekan-rekan tekan button import pada bagian bawah kiri. Jika sudah selesai, rekan-rekan tekan pending. Setelah menekan import, maka akan muncul tampilan baru. Seperti ini tampilannya. Kemudian rekan-rekan menuju ke select a variable. Pilih bagian select variable, kita samakan pilihan data dengan input data. Jadi untuk data di sini, data pertama, rekan-rekan samakan pilih ini input data. Jika sudah, klik OK. Lanjut pada target. Target di sini juga sama, disamakan. Jadi untuk target di sini rekan-rekan bisa pilih target data. Oke, jika sudah selesai menentukan itu, selanjutnya adalah setelah selesai setting input data dan target data, selanjutnya kembali ke tampilan sebelumnya. Pada tampilan sebelumnya itu rekan-rekan nanti tekan new. Setelah rekan-rekan tekan new, nanti akan secara otomatis tampil tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya sesuaikan variabel pada kolom tersebut. Seperti ini. Ini input data disamakan dengan data kayak tadi.
Lalu target data disamakan dengan target. Jika sudah selesai, maka klik create pada bawah sini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Rekan-rekan klik OK saja. Lalu pada opsi network 1 kita klik 2 kali, akan muncul sebuah hasil dari variabel data di mana yang telah kita masukkan sebelumnya akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Muncul hasil input, hidden layer, output layer, lalu output. Setelah itu kita klik juga pada opsi train. Di situ kita setting kembali variabelnya, lalu klik train network pada button pojok kanan bawah. Ini train network ya. Rekan-rekan bisa tekan train network. Selanjutnya, maka akan muncul tabel seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, rekan-rekan bisa menekan regression pada bagian bawah sini. Jadi ini pada regression kita bisa melihat grafik yang dihasilkan dari data yang kita pakai. Setelah itu kita klik dan kita tunggu sesaat. Jadi di sini rekan-rekan bisa klik, lalu rekan-rekan bisa tunggu sebentar, maka akan muncul grafik seperti ini. Ini adalah outputannya. Gambar grafik yang dihasilkan terdapat 4 grafik, di mana masing-masing grafik memiliki bentuk yang hampir serupa, dengan masing-masing grafik memiliki nilai berbeda. Jadi percobaan dari data yang kita pakai sudah cukup baik. Baik, untuk pemodelan ANN ini sudah selesai sampai sini. Jadi Fazzy Mamdani, Fazzy Sugeno, dan ANN sudah kami jelaskan di video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, mohon maaf. Saya Bintang Sedina Hardika Saputra sebagai perwakilan kelompok 13 mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.